Shalom saudara terkasih, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Kita jumpa kembali di Great Sunday pada pagi hari ini. Saudara penuh sukacita, harus dong. Orang yang penuh sukacita pasti selalu mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kembali saya dan saudara datang untuk menyembah The King of Kings, Raja di atas segala raja yang layak saya dan saudara sembah dan muliakan. Mari dimanapun sahabat, teman, saudara terkasih berada, kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, Engkau penuh kuasa, Engkau maha hadir, Engkau Allah yang dahsyat. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami akan memulai ibadah kami. Kami buka ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu yang kudus menguasai jam dan waktu ini, Roh-Mu yang kudus mengambil alih jam dan waktu ini, dan Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Berkati seluruh pelayan yang siap melayani Engkau. Pada pagi hari ini kami akan buka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di hari yang luar biasa ini untuk kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku.
hebat. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib Kami bagiku. sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya, Selamanya Kau hebat bagiku. selamanya Kau hebat Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya kami mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Mari kita deklarasikan tak usah ku takut. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di hadapan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Bersama dengan seluruh keluarga kita, kita mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sama-sama katakan di hidupku.
sing my soul, my Savior's God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dengan segenap hati kami mau memuji Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great, how great thou art, how great thou art. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Sama-sama bersama dengan jemaat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau memuji bersuka bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka
ciptalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka ciptalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih bersuka cita, kita masih memuji Tuhan. Amin. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Dia maha kuasa. Dia Raja kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia dan segala nama. Yesus nama Dia dan segala nama. Yesus nama Dia dan segala nama. Haleluya. Sebab tiada nama lain selain Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari-hari hidup kami hanya oleh karena kemurahan-Mu. Sebab Engkaulah harapan kami untuk kami bisa hidup sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami, karena dengan firman-Mu adalah pengharapan dalam kehidupan kami. Amin. Bukan dengan
hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu Pandang Tuhan. wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa dan mari kita angkat satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa Allah dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami bisa kembali ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berikan kami telinga dan hati seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan, hati yang taat, hati yang rindu untuk bisa dinasihati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bisa memberkati kami, memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, penghiburan di saat kami susah, kesembuhan di saat kami sakit. Percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami dan dalam hati kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kalau saya masih bisa diberikan waktu kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan Gereja Allah Baik Gorontalo. Makasih buat Ibu Gembala sudah berikan saya waktu dan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pagi hari ini saya ingin berbicara satu tema tentang kekuatan di dalam ketenangan. Ketenangan ini saudara kita sangat butuhkan, apalagi di saat-saat keadaan seperti ini. Dunia saat ini sedang dilanda dengan ketakutan, kekhawatiran, orang hidup dalam kecemasan, kebimbangan, ya, dan ketidakpastian. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Ekonomi kita semakin sulit, ekonomi kita semakin terpuruk. Saudara, entah kapan ini semua akan berakhir. Semua orang hidup dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, cemas. Sebab itu kita butuh apa yang dinamakan ketenangan. Saudara, kita mau belajar pagi hari ini kekuatan di dalam ketenangan. Kita buka di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kekuatan kita berada di dalam ketenangan kita menghadapi setiap masalah. Dan ketika kita tinggal di dalam ketenangan dan kita percaya kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Iblis sangat tidak senang dan sangat takut saudara ketika saudara berada di dalam ketenangan ini. Iblis itu sangat menyerang saudara jiwa kita dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, yang membuat jiwa kita menjadi takut, khawatir, cemas. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 13 saya bacakan saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang iblis serang di dalam hidup saudara? Iblis menyerang jiwa kita. Yang pertama saudara, membuat kita menjadi meragukan akan kuasa Tuhan. Keadaan seperti ini yang tidak pernah akan berakhir, kita mulai ragu akan kuasa daripada Tuhan. Kita mungkin berkata, Tuhan, beban ini begitu berat, masalahku begitu berat. Dan mungkin kita katakan Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Hal yang kedua, iblis menyerang kita menjadi orang yang mudah putus asa, mudah menyerah di dalam keadaan ini. Sehingga kita bisa berkata percuma, ya, saya berharap, berdoa, kita mulai menjadi putus asa dan menyerah. Dan ketiga, yang iblis serang, di mana tujuan arah hidup kita, di mana mungkin dia membelokkan kita, kita mulai mencari alternatif, mencari solusi-solusi yang lain, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan kita, atau mengandalkan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis sangat takut ketika
saya dan saudara itu ada di dalam ketenangan. Karena dia tahu di dalam tinggal tenang dan kita percaya, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika kita menghadapi masalah. Apa ketenangan itu? Ketenangan itu adalah kestabilan mental saya dan saudara ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dan masalah di dalam hidup ini. Saudara yang kasih, iblis membuat kita menjadi panik dengan keadaan ini. Oleh sebab itu kita perlu menjadi orang-orang atau pribadi yang tetap sabar, tidak mau menyerah, pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca Amsal pasal 19 ayatnya yang kedua, Amsal pasal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya tertarik dengan bagian B, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ketika saudara panik dengan keadaan, saudara akan bisa salah di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Hati-hati. Maka perlu ada ketenangan ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup. Apalagi ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Satu contoh peristiwa di dalam Alkitab. Di dalam 1 Samuel pasal 13, di sana dikisahkan bagaimana Raja Saul pada waktu dia menunggu Samuel di Gilgal. Dia berperang dengan tentara Filistin. Pada waktu hari yang dijanjikan oleh Samuel, 7 hari dia akan menyusul ke Gilgal untuk mempersembahkan korban keselamatan dan korban bakaran. Waktu yang ditunggu Samuel belum datang. Tentara Filistin sudah mulai mengepung. Rakyatnya mulai ketakutan. Saudara, tentara Israel mulai takut, mulai khawatir, mereka panik dan mereka lari, bersembunyi di gua-gua di bukit. Dan Saul menjadi panik. Kepanikan Saul mengambil satu keputusan yang salah langkah karena tergesa-gesa. Dia mengambil satu keputusan yang sangat fatal dan mengubah jalan hidup dia, di mana dia digantikan oleh Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Saul, perbuatannya itu mungkin baik karena dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Akan tetapi Samuel berkata, perbuatanmu itu bodoh. Saudara, perbuatan yang tergesa-gesa, mengambil satu keputusan yang salah di dalam hidup ini akan bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan panik dan tidak bisa menguasai diri, dan ketika kita dalam keadaan tidak tenang. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kunci dari ketenangan adalah Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak goyah. Saudara, ketika Daud menyadari bahwa Allah itu adalah kota benteng dia, yang senantiasa melindungi dia. Allah itu adalah gunung batu dia, kekuatan bagi dia, kubu keselamatan dia. Maka di sana dia merasa tenang, tidak ada yang dia takut. Sehingga di dalam Mazmur 23 ayat 4 dia katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Matius 11 ayat yang ke-29 berkata seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Yesus adalah pribadi yang tenang, saudara, di dalam menghadapi masalah.
Dan Yesus suruh belajar dari dia. Saudara, pada waktu Yesus bersama murid-muridnya mau menyeberang di Danau Galilea, terjadilah saudara badai, angin topan yang mengap. Kapal itu mau tenggelam. Murid-muridnya panik. Yesus berada di mana? Yesus tertidur di buritan. Tertidur di atas tilam, di atas tikar, saudara. Bukan di kamar AC atau di spring bed. Banyak orang akhir-akhir ini, saudara, tidur di AC, spring bed, tapi tidak bisa tidur. Sampai pagi tidak bisa tidur. Tidak tenang, cemas, khawatir, panik. Banyak yang pakai obat-obat penenang supaya bisa tidur. Semua itu hanya sementara. Tapi pribadi Yesus adalah pribadi yang sangat tenang. Apakah Yesus tahu ada badai topan di luar? Yesus tahu. Akan tetapi saudara, Yesus tenang tertidur. Dan ketika dia dibangunkan, dia menghardik badai dan topan, diam dan tenang. Saudara, apakah Yesus bisa memberhentikan pandemi ini? Bisa, saudara. Akan tetapi seringkali Yesus mau kita seperti murid-murid dia, yang Tuhan katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Yesus mau melatih hidup saya dan saudara dengan keadaan dan kondisi situasi seperti sekarang ini. Kita mau belajar percaya dan hanya mau berharap bersandar hanya kepada Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu perkawinan di Kana, ibu Yesus datang kepada Yesus melaporkan bahwa mereka kehabisan anggur. Mendengarkan hal itu, saudara, Yesus tidak panik. Apa yang Tuhan katakan? Ibu, waktuku belum sampai. Hal yang sama juga pada waktu dia membangkitkan Lazarus. Pada waktu Yesus mendengar kabar bahwa Yesus, Lazarus yang engkau kasihi itu sakit dan dia mati. Yesus, saudara, tidak panik. Mendengar berita duka dia tidak panik. Akan tetapi sengaja dia menunda 2 hari lagi. Karena apa? Yesus katakan kepada murid-muridnya, supaya lewat masalah ini kamu belajar percaya. Saudara, seringkali Tuhan menunggu waktunya. Seringkali saudara, Tuhan menunggu apa sih yang akan Tuhan lakukan. Saudara, saya pernah membaca satu buku rohani yang sungguh sangat baik. Ya. Judulnya Jawaban Allah Terhadap Setiap Masalah yang Kita Hadapi. Di sana dituliskan, saudara, bahwa kita manusia ini sering tidak suka dengan kesepian. Kita tidak suka dengan kesunyian. Ya. Buktinya, saudara, begitu kita masuk mobil sunyi, kita nyalakan radio, kita nyalakan CD, kita dengar lagu, atau mungkin kita main handphone. Manusia tidak bisa tinggal diam, apalagi dengan gadget sekarang ini, saudara. Pernahkah saudara bisa punya waktu untuk tidak memegang gadget dalam satu hari? Masuk rumah tidak mau sepi, mereka nyalakan TV. Ya, manusia itu tidak tahan dengan kesunyian, kesepian. Saudara, padahal yang Tuhan mau kita mengevaluasi diri kita. Di dalam buku itu dikatakan, biarlah kita punya waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan. Kita memiliki quality time hanya kita dengan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Di dalam keadaan situasi kondisi seperti saat ini, biarlah kita mau belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk supaya kita mendapatkan jiwa yang tenang. Kita duduk diam mendengar apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini.
Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, musim pandemi ini, saudara, saya bersyukur karena saya bisa berkumpul dengan keluarga. Setiap malam saya bangun mezbah keluarga. Sudah beberapa bulan ini saya lakukan. Sungguh luar biasa ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan, menyembah Dia di dalam ketenangan. Di sana kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Kunci ketenangan ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Kisah daripada Maria dan Marta kita lihat di dalam saudara Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai 42 saya bacakan untuk saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, beda Maria dan Marta. Mereka melayani Tuhan. Tapi Maria, dia duduk diam di kaki Tuhan, mendengar setiap perkataan daripada Tuhan. Marta sibuk melayani Tuhan. Tapi kesibukan Marta dikatakan oleh Yesus, engkau khawatir. Engkau hanya memikirkan, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, seringkali kita tidak sadar, kita sibuk. Tetapi sebenarnya dalam kesibukan itu kita khawatir. Kata firman Tuhan, kita di dalam keadaan tidak tenang. Apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk di kaki Yesus. Dan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang saudara dan saya harus lakukan. Ketika kita memiliki waktu-waktu yang khusus dengan Tuhan, saudara bisa evaluasi di dalam 12 jam setiap hari. Berapa jamkah saudara berikan untuk Tuhan? Tidak usah bicara jam, mungkin berapa menit saudara duduk merenungkan diri hanya saudara dengan Tuhan. Memikirkan segala kebaikan Tuhan. Memikirkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Saya seringkali menyadari akan hal ini. Ketika saya merenungkan, begitu baiknya Tuhan ini. Begitu Dia menyertai jalan hidupku. Sehingga hal-hal yang ajaib bisa saya alami. Dan ketika kita merenungkan akan hal ini, semua kebaikan Tuhan, maka saudara, di sana kita akan bisa merasa tenang. Karena kita tahu Dia adalah kota benteng kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia adalah gunung batu kita. Ayub, saudara sudah tahu kisahnya. Bagaimana dia mengalami penderitaan. Mungkin saudara, kalau saya membaca kisah dari Ayub, saya tidak bisa, ya saudara, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Ayub begitu luar biasa berat penderitaan. Saya menyelidiki kisah dari Ayub. Dari pasal 1 sampai pasal 37, Allah tidak pernah menjawab keluh kesah daripada Ayub.
Dari pasal 1 sampai pasal 37, Ayub berkeluh kesah kepada Tuhan. Ayub menceritakan seluruh penderitaannya kepada Tuhan, dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Ayub dikecewakan oleh teman-teman, sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat yang dekat. Saudara, saya baca di pasal 38, baru Tuhan menjawab kepada Ayub. Dan jawaban Tuhan kepada Ayub kelihatan tidak nyambung. Karena Tuhan hanya membawa Ayub, memperlihatkan seluruh ciptaan daripada Tuhan. Tuhan hanya membawa Ayub memperlihatkan ciptaan binatang-binatang baik di udara maupun di darat. Maksud Tuhan apa? Maksud Tuhan perlihatkan kepada Ayub, semua yang terjadi itu adalah di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dan ketika Ayub menyadari akan hal ini, di dalam pasal 38, 39, 40, saudara, Ayub hanya mendengar semua jawaban Tuhan. Dia duduk di dalam debu dan mendengarkan semua jawaban Tuhan. Dan di dalam pasal 42, iman daripada Ayub, saudara, dibangkitkan. Pasal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Saya tanya kepada saudara, apakah pada waktu Ayub berkata seperti ini, apakah dia sudah dipulihkan? Belum, saudara. Dia masih dalam penderitaan. Borok-borok masih ada di dalam tubuhnya. Dia penuh dengan luka-luka, gatal, dia garuk dengan beling, sungguh menderita. Dia kehilangan anak, kehilangan harta kekayaannya, saudara. Tapi kenapa Ayub bisa bangkit imannya ketika dia duduk mendengarkan perkataan Tuhan, ketika dia duduk mendengarkan jawaban daripada Tuhan, ketika Tuhan memperlihatkan seluruh ciptaan Tuhan, dan dia merenungkan semua yang diciptakan Tuhan adalah di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Maka Ayub berkata, "Aku tahu sekarang engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini saudara ada dalam penderitaan, kalau saat ini saudara ada dalam masalah, kalau saat ini saudara ada dalam persoalan yang begitu rumit kok, yang tidak pernah henti-hentinya, percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, sanggup memulihkan hidup, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kita terus mau tinggal tenang ketika masalah itu datang kepada saya dan saudara. Kunci ketenangan yang pertama itu adalah mari kita datang dekat kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Yang kedua atau yang terakhir, kunci ketenangan adalah ketika saudara berdoa dengan iman. Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saya tertarik dengan kata doa yang lahir dari iman. Artinya ada orang yang berdoa tapi belum tentu percaya. Mungkin hanya sekedar berdoa. Tapi untuk mendapatkan ketenangan kuncinya
Berdoalah dengan iman, saudara. Percaya, orang yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Tuhan sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Apa yang saudara imani, saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara bawakan di dalam doa. Doa yang lahir dari iman saudara, sanggup memulihkan hidup. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk supaya kita mau tinggal tenang dan percaya. Berdoa di dalam iman, disitulah kekuatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami menyadari dunia sekarang Tuhan penuh dengan ketidakpastian, membuat orang khawatir, takut, gelisah, cemas, tidak tenang menghadapi hidup ini. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah kekuatan kami. Kami tidak jadi lemah, kami tidak mau menyerah dengan keadaan, kami tidak mau putus asa. Kami percaya kunci ketenangan ketika kami ada dekat denganmu dan ketika kami berdoa di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati gembala dan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi ibu gembala, memberikan kekuatan bagi seluruh sidang yang sakit. Tuhan jamah berikan kesembuhan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, lemah Tuhan berikan kekuatan. Tuhan yang membentengi mereka, pelihara, jaga terus, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit ini. Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menjaga. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang akan mengerjakan lebih lanjut. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat bagi sidang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya saudara terkasih sudah memuji Bapa di sorga dan saudara sudah mendengar kebenaran. Biar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya termeterai, tinggal tetap, dan jadi atas saya dan saudara. Dimanapun saudara, teman, sahabat terkasih berada, mari sama-sama kita akan angkat amplop di atas kepala dan kita akan satu di dalam doa. Kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu penuh kuasa, apa yang sudah dimeteraikan di tempat ini, firman-Mu tinggal tetap dan Roh Kudus mampukan kami mengerjakan firman itu. Di tangan hamba-Mu ada persembahan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini, dimanapun kami berada, kami siap menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menabur. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan GAB News berikut ini. Berikut jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Senin, Rabu, dan Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo. Setiap hari Sabtu ada Fasting Prayer pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Great Sunday akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo setiap jam 9 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening BCA atas nama Stephen Anggriawan. Persembahan 7975007111. Perpuluhan 7975006255. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
Luar biasa, pada siang hari ini saya percaya semua kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan, oleh firman Allah. Dan saat ini saudara, sebelum tutup, saya mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini hari yang luar biasa, Tuhan dipermuliakan. Bapak Pendeta Harjo Hosea bersama istri hari ini tepat merayakan happy wedding anniversary, ulang tahun pernikahan yang ke-60 dan pelayanan Bapak Pendeta Harjo Hosea sebagai senior pastor di GAB Pusat ke-52 tahun. Luar biasa, saya percaya itu semua atas favor Tuhan. Sama-sama kita berdoa untuk Om Harjo Hosea yang sama-sama kita kasihi bersama Ibu, terus diberi panjang umur, sehat dan menjadi berkat bagi seluruh cabang Gereja Allah Baik dimanapun berada. Kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur, Engkau luar biasa. Pada hari ini 60 tahun happy wedding anniversary Bapak Pendeta Harjo Hosea bersama Ibu, dan 52 tahun Bapak Pendeta bekerja di ladang Tuhan, semua atas favor Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, wibawa ilahi, dan hamba-Mu percaya Om Harjo menjadi teladan bagi seluruh cabang Gereja Allah Baik dimanapun berada, dan rumah tangga juga menjadi berkat bagi kami semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur dalam segala terpuji. Bapa, kami bersyukur betapa Engkau luar biasa. Mari angkat kedua tangan dimanapun sahabat, saudara, teman berada. Kami berterima kasih pada siang hari ini. Engkau yang layak kami tinggikan, sudah kami muliakan. Bukan hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Kami percaya Bapa, setiap pujian penyembahan, setiap firman yang sudah diberitakan, benar-benar Engkau dipermuliakan. Terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah kasih Allah, terimalah kesembuhan turun atas Engkau mulai pagi ini dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan Engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Terimalah sukacita, terimalah kebahagiaan turun atas Engkau mulai hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dan sukacita ilahi, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Great Sunday.